memberikan himbauan. Itu pun kami agak gimana-gimana, kami sudah cukup. Pada waktu itu ada illegal logging, perminta penampilan atau seks badau. Itu kami lakukan. Aktivitas pertambangan timah diduga ilegal di area hutan kemasyarakatan atau HKM Seberang Bersatu, Desa Juru Seberang, Tanjung Pandan, Belitung belakangan semakin marak. Para penambang melakukan kegiatan pengambilan pasir timah kini sudah tak mengenal waktu lagi. Bisa pagi, siang, maupun malam hari. Tak tanggung-tanggung dari informasi yang didapat Pos Belitung, para penambang telah melakukan penambangan timah ilegal tersebut sampai ke perairan laut. Padahal aparat kepolisian Polres Belitung telah 2 kali sebelumnya melakukan razia ataupun penertiban. Seperti tak ada efek jera, malah penambangan timah ilegal tersebut terus dilakukan di kawasan hutan lindung tersebut. Pada edisi sebelumnya, tim Pos Belitung telah mencoba melakukan wawancara kepada Kepala Desa Juru Seberang Ardiansyah dan Ketua HKM Seberang Bersatu. Mereka tak menampik diduga ada keterlibatan oknum-oknum aparat dalam kegiatan penambangan ilegal tersebut sehingga para penambang semakin berani melakukan kegiatan ilegal tersebut. Khawatirnya lagi, aktivitas tambang timah ilegal itu sudah semakin tak terkontrol. Gesekan yang mengarah kepada konflik sosial antara penambang dan nelayan kini sudah mulai bermunculan. Bila dibiarkan secara terus-menerus, maka tidak bisa dipungkiri akan terjadi perihal yang tak kondusif di Tanjung Pandan, Belitung. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung menyikapi perihal tersebut, tim Pos Belitung melakukan wawancara kepada pihak UPTD KPHL Belantu Mendanau. Tribuners dan sahabat Pos Belitung, kembali bersama saya Disa Ariandi, jurnalis Pos Belitung. Pada program Saksi Kata kali ini kita masih membahas tentang pertambangan timah diduga ilegal di HKM Juru Seberang Tanjung Pandan, Belitung, di mana belakangan ini memang menjadi sorotan publik mengingat tempat tersebut merupakan tempat wisata ataupun kawasan geoset di Belitung. Kemudian juga diduga kuat kini sudah mulai muncul benih-benih konflik sosial antara penambang dan masyarakat maupun nelayan setempat. Mengingat Juru Seberang merupakan mayoritas warga yang sehari-harinya bekerja sebagai ataupun berprofesi sebagai nelayan. Kita akan mewawancarai sejumlah narasumber, salah satunya yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung. Kita tahu kan kemarin kan beberapa kali pihak Polres Belitung kan melakukan razia nih di kawasan hutan kemasyarakatan Desa Juru Seberang nih. Pertama tanggal 23 Juli 2025. Nah kemarin terakhir yang kedua kalinya hari Selasa kemarin. Nah kalau Bapak melihat fenomena ini kan udah sering nih Pak. Yeah. Melakukan razia dari aparat kepolisian. Nah dari Polhut sendiri udah beberapa kali kira-kira Pak melakukan penertiban ataupun menghimbau para penambang agar tidak melakukan aktivitas tambang di daerah itu. Oke, terima kasih atas yang diberikan kesempatan kepada kami. Untuk mengenai daerah Juru Seberang, kalau dari Polhut sendiri yang ada di UPTD KPHL Belantu Mendanau, itu sebenarnya sudah cukup sering. Kami sudah beberapa kali ke sana, terus memberikan himbauan, terus memasang spanduk. Tapi itu seperti yang kemarin juga, pas waktu kita ke lapangan, mereka nanti nggak ada di tempat. Tapi tahu kelihatan mereka nanti ada razia ya? Iya, tapi mereka itu sebenarnya tidak lari kemana. Mereka ada di suatu tempat, kemudian kumpul nanti mereka di situ. Okay. Tapi dia melihat aktivitas kita. Nah, tapi ya kita laksanakan aja apa yang kita laksanakan kan. Kita pasang spanduk seperti itu. Terus kayak ke ketua kelompoknya kelompok HKM-nya kita datangin. Kita beri himbauan juga. Tapi pernah kami itu gimana ya? Pernah satu kali mungkin berapa bulan yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu. Ini ya kami ya
patroli seperti biasa aja. Kami orang 4 dulu. Pernah ada kejadian pas kami masuk, mereka sedang bekerja. Ya. Karena aktivitas mereka sudah terlalu banyak, ya kita hanya persuasif saja. Ya, memberikan himbauan ya. Memberikan himbauan. Itu pun kami agak gimana-gimana, kami sudah dikepung Iya. pada waktu itu. Karena ya sudahlah, kita berikan himbauan, kita kasih tahu bahwa ini hutan lindung, tidak boleh gini. Akhirnya kita keluar. Itu kami itu gimana juga ya, posisi kami itu kadang-kadang serba salah. Kita ngambil tindakan ibaratnya yang sampai ke pidana, takut nanti gimana, karena memang personil kami itu tidak banyak. Ya. Berarti ketika Polhut ke lapangan memberikan himbauan, kemudian penertiban itu ada konsekuensi yang berbahaya. Iya benar. Itu kira-kira. Benar, itu karena benar. penambang ini melawan gitu ya, kira-kira gitu nggak? Ditakutkan seperti itu. Ya. Apalagi kita kemarin pernah pengalaman kayak di Sijuk. Ya. Saya sendiri kan pengalaman di Sijuk. Walaupun waktu itu kami tidak di apa-apain oleh Ya. penambang yang ada di Sijuk. Mungkin mereka tahu mungkin kalau kita adalah Polhut yang ada di Belitung. Tapi ya kayak saya terus terang aja, HP aku kecebur di air gara-gara itu. GPS satu rusak gara-gara itu. Jadi ibaratnya gini, akhirnya apa ya, membuat trauma akhirnya untuk kawan-kawan yang untuk kayak itu. Jadi kami itu kalau sekarang ini kalau mau ke lapangan, kami lebih berat, lebih banyaknya koordinasi ke Polsek. Minta pendampingan. Minta pendampingan. Kayak kemarin kami yang beberapa waktu lama, tahun berapa itu kami kayak ke Polsek Sicu. Kami minta pendampingan. Kayak penertiban yang ada di HL, yang ada di Sungai Padang. Minta pendampingan. Gitu juga kami misalnya ada illegal logging, kini minta pendampingan dengan Polsek Badau. Itu kami lakukan dulu. Karena kami sekarang ini sudah ini. Nah begini Pak Egy, seberang ini kan menjadi sorotan yang saat ini luar biasa nih. Benar. Ketika hanya 10 jadi berapa kali lipat ini sekarang penambang dan malah sekarang sampai ke laut nih melakukan aktivitas tambang ya. Informasinya seperti itu. Nah pengawasan dari Polhut sendiri selain persuasif apa kira-kira mungkin ke depannya, karena kan kita ketahui di area HKM ini kan menjadi area pembinaan ya. Bagi kehutanan. Ya. Pernah juga dulu kemarin gini, pernah juga yang ngelapor yang kayak dulu seberang ramai tadi. Itu sebenarnya kalau tindakan awal kemarin itu melalui Bang Yoyon kemarin itu kebenaran dia menghubungin ke Kasat Reskrim waktu itu. Bahwa ada kegiatan seperti ini. Mungkin minta tolong bantuan mereka lah untuk turun. Tapi kalau untuk tindakan ke depannya untuk dari KPH sendiri, mungkin kita akan menyuratin ke ini mungkin ke DNPS ya mungkin untuk apa ya, untuk melakukan pembinaan untuk kelompok ini atau misalnya untuk lebih gimana lagi, karena terus terang aja di izin PS itu kan ada membunyikan bahwa tanggung jawab untuk pengamanan wilayah kerjanya adalah kelompok itu yang kelompok utamanya. Itu sendiri berarti ya? Itu sendiri. Kami di sini hanya sudah membantu. Kami sudah sering juga mengingatkan ke dari kelompok HKM-nya, tolonglah buat surat. Tidak perlu surat ke Gakum, surat kemana gitu kan. Ibaratnya biar nanti Gakum minta bantuan Gakum biar turun gitu kan. Gitu. Kalau dari kita sih bisa juga, tapi kan sebaiknya kan dari situ. Contoh kayak di Bertim. Di Bertim itu kan sering Gakum turun. Itu ternyata yang nyuratnya pihak HTI kan. Iya. Artinya, mengapa tidak diterapkan di Belitung ini? Kan gitu ibaratnya. Nah, statusnya hutan yang ditambang oleh masyarakat ini apa nih kira-kira? Itu hutan lindung. Hutan lindung. Hutan lindung pantai ya? Hutan lindung HL Juru Seberang namanya. Itu sama sebenarnya. Hutan lindung pantai, hutan lindung itu sama itu, statusnya sama. Hutan lindung Juru Seberang. Kebenaran, areal hutan lindung Juru Seberang itu masuk areal konsesi IUP HKM.
izin HKM itu sebenarnya. Sebenarnya kegiatan mereka ini kalau dalam undang-undang kehutanan ini melanggar aturan ataupun memang benar-benar ilegal gitu. Ya sebenarnya kalau menurut Apakah tindak pidana lingkungan atau gimana? sudah pidana itu. Kalau sudah kayak tambangan itu sudah pidana karena dia sudah merubah bentuk bentang alamnya di atasnya. Pasti itu sudah pidana. Berarti memang harus ada penindakan tegas ya? Sepertinya seperti itu. Yang kita sayangkan ini sekarang-kadang kan itu tadi kayak dari Polres mungkin beberapa kali turun, Ya. kecolongan terus. Ini kelihatannya belum jerak juga atau gimana, kita nggak tahu juga. Apalagi kita yang turun. Iya, ya. Saran dari Pak Yogi gimana untuk kedepannya agar tidak ada lagi istilah kucing-kucingan melakukan penambangan di situ? Maksudnya ketika aparat ingin datang ke situ melakukan razia atau zong ya istilahnya gitu. Iya, dari kalau kami pribadi sih sebenarnya kita harapkan memang kelihatannya kalau belum ada contoh barang ibarat kata istilah orang itu belum ada yang ditindakin pidana, itu belum ada yang dihukum lah ya. Belum ada yang dihukum, kelihatan akan berlanjut terus kelihatannya. Itu aja, kita mudah-mudahan kedepannya kita akan koordinasi juga ke Polres kan, siapa tahu nanti dari Polres akan melibatkan kita juga, kita siap bantu lah. Kemudian untuk pembinaan ke HKM ya Pak Yogi. Nanti secara pribadi kalau aku nanti akan beri masukan kepada kepala KPH paling tidak untuk data awal inilah karena beliau itu baru juga mungkin untuk memanggil dulu lah, untuk memanggil dari ketua kelompoknya bahwa ada permasalahan seperti ini, jangan sampai nanti tindakan dari kepala KPH kan belum ada nih karena beliau baru kan. Iya. Ya, mudah-mudahan kalau setelah dipanggil sudah dikasih tahu, terus mungkin tadi mau kita sarankan tadi kalau bisa dari kelompoknya menyuratin Gakum, itu kan hanya membuktikan bahwa kalau memang benar-benar kelompok tidak bermain, kan gitu kan. Betul. Kalau dia bermain sendiri kan takut juga kan menyuratin ke Gakum. Ya kita buktiin aja kalau memang kelompok HKM tidak ada yang bermain di situ, udah suratin aja Gakum. Oke. Itu kedepannya. Siap. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.